Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Ketemu kembali dengan channel Nisrina Media. Adik-adik tersayang, kita lanjutkan cerita kita yang kemarin ya, di seri Muhammad Teladanku. Bagian pertama di buku kelahiran Rasulullah. Kita sudah sampai di halaman ke-44 ya. Penyerbuan. Ternyata apa yang diharapkan Abraha tidak terjadi. Oh ya, sebelum kita lanjut, teman-teman pastikan sudah sholat dan mendoakan kedua orang tua ya. Penyerbuan. Ternyata apa yang diharapkan Abraha tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai rumah purba Ka'bah sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci yang lainnya. Betapapun indahnya bangunan itu dibuat, orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci baru itu. Seperti biasa, mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Mekah. Tidak ada jalan lain, geram Abraha. Gerakan pasukan gajah kita. Gerakan pasukan gajah kita. Serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpinnya. Ini adalah ilustrasinya Abraha dengan pasukan gajahnya nanti ya. Jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah, orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang ke tempat kita. Karena kemarin kan kita cerita tentang Abraha membuat bangunan yang indah ya teman-teman ya, membuat saingan dari Ka'bah supaya orang-orang beralih ke tempat suci yang dibuat oleh Abraha. Seperti itu adik-adik. Adik-adik tersayang, sang penguasa Yaman memang ditakuti orang karena pasukan gajah yang dimilikinya. Abraha sendiri naik di atas seekor gajah yang paling besar dan kuat. Maju, perintahnya. Trompet pun membahana dan bumi seolah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jazirah Arab terkejut bukan kepalang. Walaupun tahu pasukan Abraha begitu kuat, jiwa kepahlawanan orang-orang Arab menjulang di hadapan musuh. Zunafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan pasukannya untuk menahan gerak maju Abraha. Tetapi dia dikalahkan dan ditawan. Nufail bin Habib al-Khotami memimpin pasukan kabilah Syahran dan Nahis, namun tidak juga dikalahkan dan dijadikan penunjuk jalan pasukan Abraha. Jadi mereka berdua dikalahkan oleh Abraha ya adik-adik tersayang. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib ketika mendengar sebuah pasukan besar datang menuju negerinya untuk menghancurkan rumah suci Ka'bah? Nah, penasaran kan apa yang dilakukan oleh kakek Abdul Muthalib? Al-Kulayus. Ya, kita belajar dulu. Apa sih Al-Kulayus? Al-Kulayus adalah nama gereja yang dibangun Abraha agar orang tidak pergi haji ke Mekah, tetapi ke gereja ini. Mengetahui maksud Abraha ini, bangsa Arab marah karena kecintaan mereka pada Ka'bah sudah mendarah daging. Bahkan seseorang dari suku Kinani malah pergi memasuki Al-Kulayus dan membuat kerusakan di dalamnya. Peristiwa inilah yang memicu Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ini yang sudah kita lihat. Gajahnya gagah ya adik-adik tersayang. Gajahnya yang paling besar dipilih oleh Abraha untuk menuju ke Mekah. Mereka berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Yuk kita lihat halaman berikutnya. Nah,
Ini Abraha sedang menghadapi Abdul Muthalib ini adik-adik. Coba kita lihat ya, kita bacakan lagi ya. Sikap penduduk Mekah. Kita lawan mereka, Abdul Muthalib. Berikan peringatan kepada setiap orang untuk bertempur. Orang-orang Quraisy di Mekah panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Abdul Muthalib tahu, sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Pasukan Mekah akan ditaklukkan. Karena itu, dia menjawab dengan bijak. Tidak, kita tidak akan mampu. Seorang utusan Abraha telah tiba dan menyampaikan keterangan bahwa Abraha tidak akan memerangi kita. Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika tidak menghalanginya. Aku sarankan semua orang pergi mengungsi ke gunung-gunung di sekeliling kota. Abdul Muthalib kemudian mendatangi markas Abraha bersama beberapa orang pemuka Mekah. Tuh, didatangi Abraha oleh Abdul Muthalib. Kembalikan unta-unta kami yang dirampas pasukanmu, kata Abdul Muthalib kepada Abraha. Akan kukembalikan unta-unta itu. Apakah ada hal lain yang engkau minta? Tanya Abraha. Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Ini Ka'bahnya ya adik-adik ya. Jika engkau mau, kami akan berikan sepertiga harta dari daerah Tihama yang subur. Abraha menggeleng. Tidak. Kalau begitu, kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Jawab Abdul Muthalib. Lalu dia pergi. Nah, adik-adik tersayang, kini kota Mekah terlihat kosong melompong nih. Nah, penduduknya telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Siapakah yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu? Kita buka di halaman berikutnya ya adik-adik. Kehancuran Abraha. Adik-adik tersayang, Allah lah yang melindungi rumah sucinya. Ketika pasukan Abraha mendekat, gajah Abraha tiba-tiba berhenti. Sekeras apapun Abraha memukulnya, gajah itu tetap duduk tenang. Bahkan akhirnya berusaha berjalan kembali ke arah Yaman. Maju, maju, apa yang terjadi padamu? Bentak Abraha pada tunggangannya. Dalam berbagai medan pertempuran, belum pernah kamu mengecewakan aku seperti ini. Kamu bahkan tampak ketakutan. Ada apa sebenarnya? Paduka, ada yang datang dari arah laut, teriak seorang prajurit sambil menunjuk-nunjuk panik. Saat itulah dari arah laut Allah mengirimkan kawanan burung yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu menyala ke arah pasukan gajah. Dengan panik, setiap orang berusaha menyelamatkan diri, tetapi sia-sia. Semua orang mati kecuali Abraha yang berhasil kembali ke Yaman. Peristiwa penyerbuan tentara bergajah ini sangat luar biasa, maka tahun ini diberi nama Amul Fil. Kok batuk? Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, itu adalah arti dari surat Al-Fil adik-adik. Nih ilustrasi dari burung yang membawa batu-batu. Ketika dilemparkan batu-batu itu ada apinya adik-adik. Nah, mereka akhirnya
pasukan gajah itu menjadi kocar-kacir ya. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya. Silsilah Nabi Muhammad. Nih, kita belajar tentang silsilah Nabi Muhammad. Adik-adik tersayang, kita kembali pada kisah Abdullah bin Abdul Muthalib yang tidak jadi disembelih karena telah ditebus ayahnya dengan 100 ekor unta. Abdullah adalah pemuda yang berwajah tampan, kegagahan parasnya banyak menarik perhatian gadis-gadis Mekah. Apalagi setelah mereka tahu bahwa nyawa Abdullah telah ditebus dengan 100 ekor unta. Suatu jumlah yang sangat luar biasa yang tidak pernah dialami seorang pun sebelumnya. Walaupun banyak gadis yang berusaha menggodanya, kesopanan Abdullah tetap terjaga. Nah, adik-adik tersayang, Abdullah adalah ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih silsilahnya ya. Silsilah Quraisy. Ini dari Kusai ya. Silsilahnya dari Kusai, lahir 400 Masehi. Kusai memiliki 3 anak, Abdul Uzza, Abdul Manaf, dan Abduddar. Nah, kalau dari Abdul Uzza ini turun ke Asad, Khuwailid, nanti ketemu ada Bunda Khadijah di sini. Jadi Bunda Khadijah di sini, sedangkan Rasulullah di mana ya? Ada di Abdul Manaf yang memiliki 1, 2, 3, 4 keturunan ya. Ada Hashim. Hashim, ada Abdul Muthalib. Nah, ini Abdul Muthalib itu nanti jadi kakeknya Rasulullah. Abdul Muthalib punya putra bernama Abdullah yang ditebus oleh 100 ekor unta tadi ya adik-adik ya. Ada Hamzah, Abbas, Abdullah, Abu Lahab, Abu Talib, Haris. Nah, dari Abdullah ini lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Nabi Muhammad, sedangkan Khadijah ada di keturunannya Khuwailid. Jadi mereka akan bertemu menjadi satu keturunan ketika sampai ke Kusai. Seperti itu ya adik-adik ya. Coba kita kulik sedikit tentang Bunda Khadijah. Kalian akan melihat nama Khadijah pada silsilah kan? Khadijah adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dan Khadijah berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Kusai. Karena berkerabat sebagai sepupu jauh, Khadijah pernah memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan, "Wahai putra pamanku." Seperti itu. Jadi masih ada saudara ya sama Rasulullah. Yuk kita lanjut ya adik-adik ya. Nah, ini ada gadis yang meminang. Adik-adik tersayang, sesaat setelah penebusan Abdullah, Abdul Muthalib menggandeng tangan putranya menuju rumah Wahab bin Abdul Manaf. Wahab mempunyai seorang putri bernama Aminah. Abdul Muthalib sudah sepakat dengan Wahab untuk menikahkan putra-putri mereka. Namun di tengah jalan, seorang gadis cantik menegur Abdullah. "Engkau akan pergi kemana, wahai Abdullah?" "Aku akan pergi bersama ayahku." Tanpa memedulikan Abdul Muthalib, gadis itu berkata, "Kulihat engkau memang dituntun ayahmu. Tak ubahnya seperti seekor unta yang akan disembelih. Demi engkau, aku akan menerimamu jika engkau mau menikahi diriku sekarang juga." Abdullah terperangah. Kaget ya adik-adik ya. Abdullah menjadi gugup ditatap oleh gadis itu. Siapakah gadis ini, pikir Abdullah. Dilihat dari pakaiannya yang penuh perhiasan mahal, ia pasti seorang gadis bangsawan. Matanya yang hitam memancarkan sinar yang teduh seperti yang biasa dimiliki gadis-gadis berperangai lemah lembut dan penuh kasih sayang. Apa yang harus kukatakan padanya? Ketika Abdullah menoleh kepada ayahnya, dilihatnya Abdul Muthalib memberi isyarat agar Abdullah terus melangkah dan tidak menggubris sang gadis.
Aku bersama ayahku. Aku tak kuasa menolak kehendaknya dan berpisah dengannya. Abdullah kembali berjalan bersama ayahnya. Hatinya dipenuhi rasa iba dan simpati kepada gadis yang ditinggalkannya. Hari itu juga Abdul Muthalib datang ke rumah Wahab bin Abdi Manaf. Mereka sepakat menjodohkan Abdullah dengan Aminah. Adik-adik tersayang, keesokan harinya Abdullah bertemu lagi dengan gadis kemarin. Abdullah menyapanya. "Mengapa engkau tidak menyapaku seperti kemarin?" Gadis itu menjawab dengan ketus. "Sinar berseri-seri yang kemarin kulihat pada wajahmu sudah tidak ada lagi. Karena itu, sekarang aku sudah tidak membutuhkanmu." Kenapa ya dia kok jadi ketus seperti itu ya adik-adik ya? Tuh ternyata ada sesuatu loh di dalam diri Abdullah adik-adik. Nah, itu adalah sinar kenabian. Jadi, sinar itu berseri-seri yang dilihat sang gadis pada wajah Abdullah. Menurut sebagian ahli sejarah adalah sinar kenabian yang akan diturunkan Abdullah kepada putranya. Ketika Abdullah dijodohkan dengan Aminah, gadis itu tidak dapat lagi berharap akan memiliki putra yang kelak menjadi nabi. Seperti itu. Yuk kita lanjut di lembar berikutnya. Pernikahan Abdullah dengan Aminah. Adik-adik tersayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan bahwa jodoh yang paling tepat untuk Abdullah adalah Aminah binti Wahab. Aminah adalah gadis yang paling baik keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Musim semi tahun 570 Masehi pun tiba. Batang-batang gandum di Yaman tumbuh menjulang tinggi. Dedaunan kurma di kota Taif kembali bersemi. Sementara itu, padang-padang rumput dipenuhi bunga yang harum yang tumbuh di kebun-kebun. Bagi penduduk Mekah, musim semi adalah tanda kebebasan yang dimulainya lagi perdagangan musim panas ke Syria. Abdullah pun berniat pergi ke musim ini. Kanda, sebenarnya hatiku sangat berat melepas kepergianmu. Entah mengapa hatiku diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Aku bahkan berharap dapat menemukan suatu alasan untuk menahan kepergianmu. Keluh Aminah kepada suaminya. Abdullah tersenyum menenteramkan. Hatiku pun terasa tertinggal di sini. Dinda, aku tahu begitu besar rasa sayangmu kepadaku. Sehingga engkau berharap dapat terus berada di sisiku. Bukan cuma itu, rasa damai berada di sampingmu, Kanda. Abdullah mengangguk. Tetapi Dinda, kini di dalam perutmu ada bayi kita. Kau tahu aku adalah pemuda tak berada. Saat ini kita hanya mempunyai 5 ekor unta dan beberapa kambing perah. Selain itu tak ada lagi kekayaan yang dapat menghidupi kita berdua selain sedikit kurma dan daging kering. Karena itu, inilah saatnya bagiku untuk pergi berniaga dan menambah penghasilan kita. Aminah terpaksa mengangguk menerima kenyataan itu. Dia memandang kepergian Abdullah dengan sendu. Seolah saat itu adalah detik-detik terakhir dia dapat melihat wajah suaminya. Adik-adik tersayang, apa yang dirasakan oleh Bunda Aminah itu akhirnya terbukti. Kita pelajari dulu ini Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah pamannya Rasulullah ya. Pada hari pernikahan Abdullah dengan Aminah, Abdul Muthalib pun menikahi sepupunya yang bernama Halah. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah dan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seusia dengan beliau. Namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Seperti itu adik-adik tersayang. Yuk kita buka halaman berikutnya. Kematian Abdullah. Bersama kafilah dagang, Abdullah tiba di Gaza.
Kemudian dalam perjalanan pulang, ia singgah di Yasrib. Di sana ia tinggal bersama saudara-saudara ibunya. Namun ketika kawan-kawannya dari Mekah hendak mengajaknya pulang, Abdullah jatuh sakit. Rasanya aku tak akan kuat menempuh perjalanan pulang, kata Abdullah kepada kawan-kawannya. Kalian berangkatlah dan sampaikan pesan kepada ayahku bahwa aku jatuh sakit. Kawan-kawannya mengangguk, akan kami sampaikan pesanmu. Baik-baiklah engkau di sini. Kafilah Mekah pun beranjak pulang. Ketika tiba di rumah, mereka menyampaikan pesan Abdullah kepada Abdul Muthalib. Haris, panggil Abdul Muthalib kepada putra sulungnya. Pergilah ke Yasrib, lihatlah keadaan adikmu. Jika sudah sembuh, jemputlah ia pulang. Haris pun segera berangkat. Ketika tiba di rumah paman-pamannya di Yasrib, yang ditemuinya adalah wajah-wajah duka. Abdullah telah meninggal. Kata mereka kepadanya, mari kami antar engkau ke pusaranya. Haris pun menyampaikan berita sedih itu ke Mekah. Melelehlah air mata di pipi Abdul Muthalib. Namun kesedihan yang paling berat dirasakan oleh Aminah. Apalagi saat itu ia tengah menantikan kelahiran bayinya. Selamat jalan Kanda, Ishak Aminah. Hilanglah seluruh kebahagiaan hidupku bersamamu. Kini tinggallah aku yang hidup membesarkan bayi kita. Adik-adik tersayang, tak lama lagi bayi Aminah akan lahir. Bayi yang kelak ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang besar yang mengubah jalannya sejarah dunia. Ini adalah ilustrasi ketika Abdullah jatuh sakit, adik-adik tersayang. Jadi Abdullah tidak bisa ikut pulang, perjalanan pulang ke Mekah bersama kabilahnya. Peninggalan Abdullah, saat peninggalan Abdullah itu berupa 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan seekor budak perempuan bernama Aiman, yang kelak menjadi pengasuh Rasulullah. Nama aslinya adalah Barakah. Ia berasal dari Habasyah. Lanjut di halaman berikutnya ya. Kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun yang sama dengan penyerbuan Abraha, tahun gajah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat itu bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Aminah melahirkan pada tanggal 20 atau 21 April tahun 571 Masehi. Aminah mengutus seseorang sambil berkata, pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu, datang dan lihatlah. Abdul Muthalib bergegas datang. Ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, dadanya bergemuruh dipenuhi rasa sayang. Kehadiranmu mengingatkan aku kepada ayahmu. Sungguh di hatiku kini dirimu hadir sebagai pengganti Abdullah. Dengan penuh rasa syukur, orang tua itu menggendong cucunya bertawaf, mengelilingi Ka'bah, kali ini tidak kepada berhala, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur. Aku memberimu nama Muhammad, kata Abdul Muthalib. Muhammad berarti terpuji, sebuah nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab jahiliyah waktu itu, tetapi cukup dipahami. Kemudian ia memerintahkan orang untuk menyembelih unta dan mengundang makan masyarakat Quraisy. Siapa nama putra Abdullah cucumu itu? Tanya seseorang kepada Abdul Muthalib. Muhammad. Mengapa tidak engkau beri nama dengan nama nenek moyang kita? Kuinginkan ia menjadi orang yang terpuji
bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Jawab Abdul Muthalib. Cahaya Aminah. Ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, ia melihat seberkas sinar keluar dari perutnya dan dengan sinar tersebut ia melihat istana-istana Busra di Syam. Masya Allah, Rasulullah belum lahir saja sudah ada tanda-tanda ya keistimewaan pada diri Rasulullah adik-adiknya. Kita lanjut di halaman berikutnya. Nah, Rasulullah kan sudah ditinggal oleh ayahnya. Jadi Rasulullah tinggal bersama ibunya. Kita baca halaman berikutnya yang menyusukan. Adik-adik tersayang, saat itu di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yakni mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anaknya. Anak-anak disusukan di pedalaman agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Tidak lama kemudian, ke Mekah datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad mencari bayi untuk disusui. Di antara mereka ada seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Suamiku, panggil Halimah. Tahun ini sungguh tahun kering. Tak ada sedikit pun hasil panen di kampung halaman kita. Lihat unta-unta kita tidak lagi menghasilkan susu sehingga anak-anak menangis pada malam hari karena lapar. Semoga kita mendapat bayi seorang bangsawan kaya yang dapat memberi kita upah yang layak untuk menanggulangi kesengsaraan ini. Jawab sang suami. Namun harapan mereka tak terkabul. Hampir semua bayi bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman serombongan mereka. Hanya ada satu bayi dalam gendongan ibunya yang mereka temui. Namanya Muhammad. Kata Aminah kepada pasangan tersebut, ia anak yatim, tinggal aku dan kakeknya yang merawatnya. Halimah dan suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza saling berpandangan. Mereka enggan menerima anak yatim karena tidak ada ayah yang dapat memberi mereka upah yang layak. Pasangan tersebut menggeleng dan pergi mencari bayi lain. Aminah memandang bayi dalam dekapannya dengan sendu. Setiap wanita Bani Sa'ad yang ditawarkan menyusui Muhammad menolaknya karena ia anak yatim. Suwaibah, siapakah Suwaibah? Sebelum kedatangan para wanita Bani Sa'ad, Muhammad disusui Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Hanya beberapa hari Muhammad disusui oleh Suwaibah, namun sepanjang hidupnya beliau memperlakukannya dengan baik sekali. Iya, karena Muhammad ini adalah anak yatim yang tidak mempunyai ayah, maka Halimah jadi berpikir-pikir mau diambil tidak ya gitu. Yuk kita lihat kelanjutan cerita berikutnya. Halimah. Ketika Halimah dan Haris kembali ke rombongan, mereka melihat semua kawan mereka telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Melihat itu, Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Tidak salah kalau engkau mau melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita keberkahan melalui anak yatim tersebut." Begitulah adik-adik tersayang. Akhirnya Halimah dan suaminya kembali menemui Aminah dan membawa Muhammad ke dusun mereka. Aminah melepas bayi mungilnya itu dengan perasaan lega bercampur sedih. Lega karena akhirnya ada yang mengasuh Muhammad. Sedih karena harus berpisah dengannya selama 2 tahun. Pergilah nak. Ibu menunggumu di sini, bisik Aminah dengan pipi yang hangat dialiri air mata. Tak kala menggendong Muhammad, Halimah keheranan. Aku tidak merasa repot membawanya, seakan-akan
tidak bertambah beban. Kemudian Halimah menyusui Muhammad. Lihat, bayi ini menyusu dengan lahap, kata Halimah kepada suaminya. Setelah menyusui Muhammad, Halimah menyusui bayinya sendiri. Bayi itu juga menyusu dengan lahap. Setelah menyusui Muhammad, Halimah menyusui bayinya sendiri. Bayi itu juga menyusu dengan lahap. Setelah itu, Muhammad dan bayi Halimah tertidur dengan lelap. Anak kita tidur dengan lelap, bisik Halimah kepada suaminya. Padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus sepanjang malam. Malam itu keduanya bertambah heran karena unta tua mereka ternyata kini menghasilkan susu. Engkau tahu Halimah, sebelum ini unta tua kita tidak menghasilkan susu setetes pun. Gumam Haris. Suami istri itu meminum air susu unta sampai kenyang. Malam ini benar-benar malam yang indah, kata Halimah kepada Haris. Bayi ini tertidur lelap dan kita pun bisa beristirahat dengan perut kenyang. Demi Allah, tahukah engkau Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah. Demi Allah, aku pun berharap demikian. Halimah setelah mengambil Muhammad, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kehidupannya menjadi lebih ringan, lebih berkah. Seperti itu ya adik-adik ya. Kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lingkungan di Bani Sa'ad benar-benar sangat murni. Kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat berkata dengan bangga, aku adalah keturunan Arab yang paling tulen, sebab aku anak suku Quraisy yang menyusu di Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi nanti kelak Rasulullah bangga ya, karena pernah diasuh oleh Halimah. Kita buka lagi di halaman berikutnya. Keberkahan. Keberkahan yang dibawa Muhammad kecil tidak berhenti sampai di situ adik-adik tersayang. Dalam perjalanan kembali ke dusun Bani Sa'ad, kembali terjadi hal yang mengherankan. Suamiku, tidakkah engkau melihat terjadi hal yang aneh pada keledai tungganganku? Apa yang terjadi ya adik-adik? Katanya si Halimah. Keledainya yang ini, saat kita pergi, keledainya ini berjalan pelan sekali. Haris menanggapi, tetapi kini ia dapat berjalan cepat seolah tak kenal lelah. Padahal beban yang dibawanya cukup berat. Adik-adik tersayang, keledai itu berjalan cukup cepat ternyata, sehingga bisa menyusul dan melewati rombongan wanita Bani Sa'ad lainnya yang telah berjalan lebih dulu. Halimah, putri Abu Duaib, panggil para wanita itu keheranan. Tunggulah kami, bukankah ini keledai yang engkau tunggangi saat kita pergi? Demi Allah begitulah, balas Halimah. Ini memang keledaiku yang dulu. Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa. Ketika tiba di rumah, Halimah dan Haris tambah terkejut. Sepetak tanah kita, bisik Halimah tak percaya. Sepetak tanah kita ini jadi begitu hijau dan subur. Padahal saat kita berangkat, tak ada sepetak tanah pun yang lebih gersang dari ini. Domba-domba juga, seru Haris. Domba-domba kita jadi gemuk dan susunya penuh. Kini kita dapat memerah dan meminum susu mereka setiap hari. Begitulah keberkahan yang mereka terima selama mengasuh Muhammad. Namun 2 tahun pun berlalu. Kini tiba saat mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Kakak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Halimah dan Haris adalah saudara sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Abdullah, Unaisah, dan Syaimah. Syaimah bahkan ikut mengasuh Muhammad. Nama asli Syaimah adalah Huzafah atau Juzamah. Kelak, dalam perang melawan kota Taif, Syaimah tertawan pasukan Islam.
Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukannya dengan sangat hormat dan mengembalikan kakak angkat beliau itu kepada keluarganya. Tuh, kita lihat lagi di lembar berikutnya adik-adik. Muhammad kembali ke dusun. Halimah dan suaminya mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Alangkah bahagianya Aminah bertemu lagi dengan putra tunggalnya itu. Lihat, kini engkau tumbuh menjadi anak yang tegap dan sehat, ujar Aminah sambil mencubit kemas pipi putranya. Aminah memandang Halimah dan suaminya dengan mata berbinar-binar penuh rasa terima kasih. Kalian telah merawat Muhammad dengan baik. Bagaimana aku harus berterima kasih? Halimah dan suaminya saling berpandangan dengan gelisah. Sebenarnya mereka merasa berat berpisah dengan Muhammad. Mereka amat menyayangi anak itu. Selain itu, Muhammad datang. Kehidupan mereka dipenuhi keberkahan. Kami cuma berharap andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang kudengar kini sedang mewabah di Mekah, pinta Halimah. Aminah menyadari bahwa yang mereka pinta ada benarnya, tetapi hatinya bimbang. Karena dia hampir tak sanggup berpisah lagi dengan putranya. Namun, Abdul Muthalib datang. Bangga sekali dia melihat pertumbuhan cucunya yang begitu bagus di daerah pedalaman. Aku ingin Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai dia berusia 5 tahun, kata Abdul Muthalib. Agar dia di situ belajar, berkata-kata, dan telinganya terbiasa mendengarkan bahasa Arab yang fasih. Sehingga nanti dia akan mampu berbicara dengan kata-kata yang fasih pula. Aminah mengerti bahwa dia harus kembali melepas Muhammad demi masa depan putranya sendiri. Beri aku waktu seberapa hari bersama putraku. Setelah itu, bolehlah kalian membawanya kembali, kata Aminah. Adik-adik tersayang, akhirnya Muhammad pun dibawa kembali ke dusun Bani Sa'ad. Namun di sana dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengguncangkan. Peristiwa apakah itu? Rahmat bagi semesta alam. Keberkahan yang dialami keluarga Halimah adalah bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membawa rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah, dan kami tidak mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Bagi segenap alam. Oke. Kita lanjut di halaman berikutnya ya adik-adik. Ini tinggal beberapa lembar lagi nih, jadi kita habiskan ya. Pembelahan dada. Adik-adik tersayang, peristiwa itu terjadi tidak lama setelah keluarga Halimah kembali ke pedalaman. Saat itu umur Muhammad belum lagi genap 3 tahun. Hari itu, Muhammad kecil ikut menggembalakan kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba, salah seorang putra Halimah datang berlari-lari sambil menangis. Ada apa? Tanya Halimah dan suaminya panik. Saudaraku yang dari Quraisy itu, dia diambil oleh seorang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibelah sambil dibalik-balikkan. Halimah dan Haris segera berlari mencari Muhammad. Mereka menemukan anak itu sedang sendiri. Wajah Muhammad pucat pasi. Apa yang terjadi kepadamu, nak? Tanya mereka. Aku didatangi oleh 2 orang laki-laki berpakaian putih. Aku dibaringkan lalu perutku dibedah. Mereka mencari sesuatu yang ada di dalamnya. Aku tak tahu apa yang mereka cari. Tanpa bertanya lagi, Halimah segera membawa Muhammad pulang.
Hatinya dipenuhi kecemasan. Aku takut Muhammad didatangi dan digoda oleh jin, kata Halimah kepada suaminya. Lebih baik kita membawanya kembali ke Mekah, jawab Haris. Adik-adik tersayang, sebenarnya siapakah dua orang laki-laki itu? Malaikat Jibril. Menurut riwayat dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia. Salah satunya adalah Jibril, malaikat pembawa wahyu. Jadi ketika Rasulullah belum genap 3 tahun, Rasulullah mengalami sesuatu yang sangat luar biasa sekali adik-adiknya. Jadi dadanya Rasulullah dibedah. Oke, untuk yang hari ini selesai adik-adik tersayang. Kita lanjutkan nanti di bagian buku kedua. Buku kedua yang berjudul ini. Nih, buku keduanya jilidnya Masa Muda, Muhammad Teladanku ya. Nah, adik-adik tersayang, jangan lupa like dan subscribe ya. Kamu bisa bantu untuk bagikan supaya kalau menurut kamu ini bermanfaat, kamu bisa memberi manfaat kepada teman-temanmu juga. Sampai jumpa adik-adik tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.